Oke, silakan ditulis ayat keempat dari surah Maryam tadi.
Allah, Syaiban, 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 Alam, Kun, Bidua, 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 Ika, Ika, Kopi, Kopi, Syakia, Kia, udah Pak. Sudah, sudah nih kan Bu? Coba tunjukkan. Qala rabbi inni wahanan. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan Ibu presentasikan PTK-nya singkat saja Bu. Mana masalahnya? Setelah itu rumusan masalah langsung tiga Bu. Baik Pak, jadi Ya, kan Pak, silakan Bu. Ya, silakan Bu. iya Pak, proposal PTK saya Pak, itu adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sholat dengan model PBL pada siswa kelas 7 Pak, di SMP Al-Faqih Islamic Full Day School Pak. Kenapa Ibu sakit Bu? Enggak Pak, gemetar. Ibu Gemetar. minum-minum dulu Bu. Ibu minum-minum dulu. Hmm, latar belakang masalah kan Pak. Ya. Hmm, Ayo. Sholat merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sebagaimana ditetapkan dalam rukun Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menjaga sholat sebagai bentuk penghambaan kepadanya, serta sebagai sarana menjaga diri dari perbuatan tercela. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Kabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan memahami dan melaksanakan sholat secara benar, seorang muslim dapat membentuk karakter religius yang tidak hanya mengutamakan kedisiplinan ibadah, tetapi juga mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Batasan masalahnya, batasan masalahnya satu, rendahnya pemahaman siswa terhadap tata cara bacaan dan nilai-nilai spiritual sholat. Dua, rendahnya hasil belajar siswa pada materi sholat yang belum eh, mencapai kriteria. Tiga, eh, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena kurang metode pengajaran. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan model satu, bagaimana penerapan model problem
eh, based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep sholat pada siswa kelas 7. Dua, bagaimana model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sholat. Tiga, bagaimana model problem based learning dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sholat. Langsung metode, Pak. Iya, langsung ke metodenya. Metode. Tujuan penelitian, manfaat bagi guru. Oke, silakan Bu langsung Bu. Ya, Pak. Hmm. Ayo Bu, udah tuh Bu, udah. Oke, atau saya ini aja Bu, kalau enggak saya tanyakan aja Bu ya. Banyak aja, Pak. Oke, kenapa Ibu memilih judul itu Bu? Karena kan Pak, hasil pengamatan saya Pak selama selama saya mengajar itu masih banyak eh, siswa itu sholatnya belum benar Pak, tata cara sholatnya eh, hmm, dari segi bacaan dan belum 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 eh, paham makna arti sholat yang pertama, yang kedua mereka kurang paham penting artinya sholat itu, Pak. Yang ketiga, metode yang saya gunakan masih belum, eh, mungkin belum bagus, Pak. Oke, baik Bu. Ibu berapa siklus gunakannya? Nah, saya empat, Pak. Empat Empat siklus. siklus. Baiklah Ibu, empat siklus, berapa siklus gunakannya? Eh, Siklus PDK Ibu ada berapa berapa kali Ibu nanti melakukan melakukan penelitian? oh, baru, saya salah, saya perbaiki lagi. Dua kali, Pak. Dua kali, oke. Saya salah. Ya, Oh. ya, Pak. Ada pertama ada rencana, tindakan, Ada pengamatan, merencanakan legislasi dan tindakan, refleksi. observasi sama refleksi Pak, refleksi. Oke. Itu dalam satu siklus Bu ya. Iya, itu satu satu Apa yang siklus. apa yang Ibu gunakan, apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan pada tahap rencana. Eh, saya kan Pak itu saya ini menyusun rencana itu saya menyiapkan bahan dulu Pak, menyiapkan masalah dulu, itu Pak menyusun membuat sumber dulu, mengumpulkan bahan Pak, mengumpulkan bahan ajar. Oke, baik. Pada saat pengamatan apa yang Ibu lakukan? Eh, saya membuat kelompok, Pak. Saya menggiring, menggiring, menggiring anak-anak itu untuk berkelompok. Kan saya kasih masalah, Pak. Habis itu Iya. saya giring anak-anak untuk diskusi, eh, kelompok, menyelesaikan masalah. Gitu, Pak. Gitu. Oke, baik Bu. Ibu jangan salah komentar, komentar Bu. Oke, silakan Ibu buka eh, P5-nya Bu. Dari mas saya, Pak. Mas saya, Pak, ya. Ini, Pak. Oke. Saya akan aja Bu biar cepat ya Ibu punya Iya, komentar itu. ya boleh Hmm. Pak, tanyakan aja Pak.
Kalau saya Apa bilang dimensinya? Dimensi apa yang Ibu? Oh, apa tema yang Ibu ambil? demokrasi, demokrasi Pak, demokrasi. Itu dimensi Bu. Eh, Tema oh, yang Ibu pilih apa? pemilihan ketua OSIS. Itu topiknya Bu. Ya, Pemilihan ketua OSIS itu bukan P5 Bu. bukan Pak. Dia kan pilihan ketua OSIS itu kan cuma acaranya cuma sekilas ya. Bukan sekilas ya, singkat waktunya. Ya, jadi dipilih Ibu acara apa di sekolah Ibu, di mana sekolah Ibunya? Di Subuh Salam Pak. Di kota, di Oh, perkampungan, kota Pak. kota. Siswa Ibu dari mana saja ada ke situ? Dari perkotaan Pak. Kotaan. Eh, Oke, Ibu memilih jajanan sehat, apa penggunaan handphone, game online kan itu bisa, Bu. Sebagai bentuk P5-nya, Bu. Ya, Bu, kalau OSIS itu acaranya cuma sekali, sehari, 3 hari udah selesai. Sedangkan P5 waktunya panjang, Bu. Ya, nanti coba Ibu sebutkan. Nanti Ibu akan pakai alur mana untuk mengembangkan P5, Bu? Bu, alur mana? Langkah-langkah kegiatan nanti Ibu pakai yang mana? Apakah model pengenalan sampai refleksi ataupun model mengamati? Model mana yang menggunakan? Model pengenalan Pak, mengamati. Apalagi Pengenalan, mengamati. Habis itu aksi Ibu, ya Pak. ya, Ibu sebutkan aja. Di sini mana Ibu gunakan? Di yang OSIS ini yang mana yang menggunakannya? Pertama kan Pak, saya mengenalkan tentang demokrasi dulu. Setelah itu baru saya mengamati Bagus. anak-anak bagaimana cara melakukan demokrasi Pak. Setelah itu, Setelah itu saya menjelaskan fungsi demokrasi. oke, nanti Bapak Ibu coba lihat kembali tahapan pelaksanaan PIDU ya. Apa saja yang harus dilakukan dari tahapan P5 tersebut. Ya, Bu. Ya Pak, ya, Oke. Bu Sri, iya apa yang Pak. harus dilakukan, yang harus kita lakukan sebelum kita menyusun sebuah modul ajar? Supaya mudah aja Pak. Yang Ya. harus kita lakukan itu adalah kita menyiapkan dulu Pak. Menyiapkan materi ajarnya Pak. Menyiapkan materi ajar. Oke. Menyiapkan materi ajar. Selanjutnya setelah kita menyiapkan materi Lagi, ajar, kita tahu dulu CP-nya Pak. setelah itu, Setelah itu kita tahu setelah kita CP kita tahu TP Pak. Setelah kita tahu TP kita tahu ATP-nya dulu kita buat ATP Pak. Setelah buat ATP oke. barulah kita membuat itu Pak, asesmen atau nilai-nilai yang akan dinilai Pak. Itu Oke, asesmen baik. ada dua Pak. Asesmen asesmen awal kita untuk mengapa untuk mengetes kemah mahasiswa itu paham nggak sama materi yang akan kita sampaikan. Habis itu ases asesmen akhir Pak itu setelah dilakukan pelajaran siswa itu kira-kira nyambung apa enggak ya, tahu apa enggak ya yang kita lakukan itu, yang kita kasih pelajaran itu. Gitu Pak. Namanya itu asesmennya asesmen formatif, Pak. Oke, baik. Setelah itu Bu Sri, Apa bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan PJBL? PJBL, PJBL, Project Hmm. Project Prabersama. Apa yang kita lakukan? Apa PJBL itu, Bu? PJBL itu ada Project Project Problem Solving Learning ya, Pak. Project. yang benar, Bu. Apa sebenarnya? Iya, Pak. Pertama kita Apa pertama itu sebenarnya, Bu? ya, Pak. Project Project Problem
Learning, PJBL, Project Problem Learning. Bukan, Bu. Kok project problem learning? Project Problem Based, Project Project based. Project B, Hmm, Basit, Project hmm. Basit Learning, Oke. Apa Project saja? Apa saja Basit, langkah-langkahnya, Bu? apa Pak? Apa saja langkah-langkah dari project based learning tersebut? Langkah-langkah dari Project Basic Learning itu Pak, yang pertama itu Hmm, adalah menentukan pertanyaan dulu Pak. hmm, Kita memberikan pertanyaan, selanjutnya memberikan pertanyaan, selanjutnya kita merencanakan. hmm, Merencanakan. Setelah kita merencanakan, barulah kita membuat, menyusun, Pak, menyusun. Setelah menyusun, barulah kita mengamati, mengamati. Baru setelah itu, setelah mengamati, barulah kita melakukan penilaian ataupun evaluasi, Pak. Gitu ya, hmm. Pak. Udah habis, Benar, Bu? Pak. Benar itu, Pak. Oke, baik, Bu. Eh, Benar, Ibu Pak. membuat LKPD? LKPD, saya buat tapi Hmm. dibantu sama teman. Untuk apa Ya, LKPD itu, Bu? Untuk apa LKPD-nya? untuk mengetes siswa Pak, LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk gunanya itu untuk mengetahui Pak kemampuan siswa akan materi yang kita ajarkan Pak. Gitu LKPD itu Pak. Oke, Lembar LKPD kerja sama juga dengan tes, Bu ya? sama dengan tes. Tes iya Iya, Pak, ya. Ya, iya, sama dengan sama, Bu. tes. Iya, sama dengan tes Pak. Sama Ya. dengan tes. Oke. Hmm. Kalau media pembelajaran, Bu? Apa media Kalau pembelajaran media Pak? pembelajaran, Pak, Bu, Media media pembelajaran. musim. Oh, kita kan Pak memakai video ya Pak. Media pembelajarannya menggunakan video boleh Pak. Video gitu. Atau PPT. Hmm. Untuk apa media pembelajaran itu, Bu? Oh, media ya Bu. Oh, fungsinya media pembelajaran itu untuk memudahkan anak Pak ya. Memudahkan anak memahami materi media. Jadi kalau kita menggunakan media itu kan Pak, jadi anak-anak bisa lebih paham, lebih mudah memahami materi ataupun eh, anak-anak itu tertarik gitu Pak, tertarik dengan materi eh, yang akan kita sampaikan gitu Pak ya. Ah, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Bu Sri, selanjutnya Bu Sri. Ibu Sri, coba disebutkan salah satu materi di PAI. Misalnya materi eh, sholat Jumat. Mana yang kita katakan sholat Jumat itu sebagai konsep, sebagai fakta, dan sebagai proseduralnya, Bu. Jumat sebagai konsep itu Hmm, ayo. pengertiannya ya, konsep itu untuk mengasih pengertiannya. Habis itu Hmm, pengertian sholat Jumat. konsep pengertian. Konsep pengertian. Apalagi, Habis Bu? itu hukum. Konsep itu pengertiannya, pengertian sholat Jumat, hukum sholat Hmm, Jumat. Habis itu hmm. apa lagi? Kalau fakta, Faktanya sabda. Sabda itu sabda iya Pak, termasuk konsep Pak. Dalil, dalil, iya konsep juga itu ya Pak. Karena itu dari Allah ya Pak. Gitu Pak. hmm, Gitu Pak. oke, baik. Habis itu sebagai apa Eh, lagi? ada berapa jenis asesmen dalam kurikulum merdeka, Bu? Asesmen dalam
Itu Merdeka. Asesmen dalam kurikulum Merdeka, Pak. Asesmen dalam Iya. kurikulum Merdeka itu ada asesmen formatif, ada sumatif. Untuk apa sumatif? Untuk apa formatif, Bu? eh oh, satu lagi Pak, asesmen diagnostik, asesmen diagnostik Pak. Eh, Oke. Kalau formatif itu untuk dilakukan setelah mau ujian, di tengah, setelah pembelajaran Pak. Formatif itu dilakukan setelah pembelajaran. Kalau sumatif itu pada saat ujian semesteran, akhir, oh, semester semester. Iya Pak, Gunanya sumatif untuk itu apa, Bu? untuk semester. Oke, kalau misalnya saya ingin memastikan bahwa TP yang saya ajarkan itu sudah tercapai pada anak, saya lakukan asesmen apa, Bu? Formatif ya Pak, formatif, Oke, formatif Pak. formatif. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sri. Sudah cukup dari saya. Ini nanti Bu Sri semoga lulus dari PPG, Ya, Ibu Sri, ya, dan dapat menjadi guru profesional, ya. Nanti eh, dapat lebih memperbaiki proses pembelajarannya ke depan ya Pak. hingga dapat mencerdaskan anak bangsa, Bu Sri. Oke, saya cukupkan kopi hari ini, ya. Boleh keluar, Bu Sri. Terima kasih banyak atas waktunya. Eh, Pak, Pak, saya nggak remit kan Pak? Enggak, Bu, saya nggak menyampaikan remedial ataupun yang lain, kan nggak ada saya sampaikan, Bu. Ya Pak, Oke, terima kasih, Bu Sri. Boleh ya keluar. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya.